Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, puluhan ton sawit di tingkat agen pengepul di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh menumpuk di gudang setelah sejumlah pabrik minyak kelapa sawit menutup pembelian sementara tandan buah segar sawit dari petani dan agen pengepul. Selain menumpuk dan sulit untuk dijual, harga tandan buah segar sawit di Kabupaten Aceh Barat Daya juga turun dari Rp3.050 menjadi Rp1.900 per kilogram di pabrik minyak kelapa sawit. Sementara di tingkat agen pengepul, harga TBS dibeli dengan harga Rp1.500 per kilogram. Penurunan harga sawit disebabkan dengan larangan ekspor CPO oleh pemerintah sejak 28 April 2022 lalu. Selain itu, harga TBS juga tidak sebanding dengan biaya perawatan kebun sawit sehingga membuat petani merugi. Asosiasi Petani Kelapa Sawit menuntut pencabutan larangan ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng sawit yang dinilai merugikan petani dan membuat harga tandan buah segar sawit anjlok. Unjuk rasa diikuti oleh petani kelapa sawit dari 22 provinsi se-Indonesia di depan kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung, menyatakan pabrik kelapa sawit dalam negeri secara bersama-sama menyetop pembelian tandan buah segar atau TBS sawit dari para petani. Harga TBS pun anjlok 40 hingga 70% sejak larangan ekspor diterapkan. Menurut Gulat, total kerugian sudah mencapai lebih dari 13 triliun rupiah hingga akhir April lalu. Apkasindo juga menilai kebijakan larangan ekspor berpotensi menghilangkan potensi pendapatan negara melalui bea keluar. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian dengan tuntutan mencabut larangan ekspor CPO dan minyak goreng sawit. Hal itu lantaran petani sawit merugi akibat tangki tandan buah segar atau TBS kelapa sawit penuh dan membuat harga TBS anjlok. Selengkapnya kita bergabung dengan rekan Marcelina Tumundo langsung dari Jakarta. Marcelina, bagaimana situasi demonstrasi saat ini? Apakah sudah ada respon dari pemerintah untuk melakukan audiensi membahas polemik larangan ekspor kelapa sawit? Eva, saat ini para peserta demonstrasi yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia baru saja bergeser dari depan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian ke kawasan Patung Kuda Jakarta untuk melanjutkan pembacaan ataupun orasi terkait dengan tuntutan mereka. Yang paling utama adalah meminta agar aturan larangan ekspor CPO dan minyak goreng sawit ini dicabut oleh pemerintah. Tadi ketika di depan kantor Kemenko Perekonomian memang sudah ada pihak dari jajaran kementerian yang menerima perwakilan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit ini. Akan tetapi memang ada sedikit kekecewaan dari para peserta aksi karena tidak bisa secara langsung bertemu dan menyampaikan tuntutan kepada Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya pada hari ini memang tengah melakukan rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo. Tadi disampaikan oleh Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung, bahwa harapannya dengan adanya rapat terbatas hari ini memang juga bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk bisa mereview atau melihat kembali aturan terkait dengan ekspor CPO dan juga minyak goreng sawit hari ini yang harapannya oleh para petani ini bisa segera dicabut agar kemudian tidak menimbulkan kerugian terkait dengan anjloknya harga TBS atau tandan buah segar sawit yang cukup memberikan kerugian bagi para petani kelapa sawit ini sendiri. Dan selain itu juga tadi ada beberapa masukan ataupun tuntutan tambahan dari para aksi demonstrasi ini yang meminta agar pemerintah kemudian melakukan percepatan pemerataan minyak goreng ataupun harga minyak goreng sawit di seluruh Indonesia yang menurut para aksi demonstrasi ini memang secara berangsur-angsur sudah cukup membaik ataupun sudah cukup merata meskipun masih cukup jauh dari harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah ataupun untuk minyak goreng kemasan juga masih dalam harga yang tinggi. Akan tetapi diharapkan ada percepatan pemerataan dengan melibatkan stakeholder seperti dari TNI dan juga kepolisian melihat adanya keberhasilan dari pemerataan seperti vaksinasi COVID-19 yang kemarin juga sudah dilakukan melibatkan TNI Polri. Diharapkan untuk pemerataan minyak goreng sawit ini juga bisa melibatkan stakeholder lain agar kemudian bisa berdampak pada pulihnya harga tandan buah segar sawit itu sendiri bagi para petani swadaya. Untuk merapat ke Ketua Umum. Iya, Marcel, salah satu tuntutan adalah mencabut larangan ekspor CPO dan minyak goreng sawit. Apa sebetulnya dampak langsung yang dirasakan oleh para petani sawit sejak pemberlakuan larangan ekspor? Silakan naik bis masing-masing.
kita kembali Dampak ke hotel langsung dan yang sudah memang disiapkan dirasakan oleh para makan petani kelapa siang. sawit ini adalah kerugian secara finansial ataupun kerugian material yang kemudian membuat buah-buah segar sawit ini tidak bisa dijual ke pabrik kelapa sawit yang menyebabkan adanya kerusakan dari buah atau hasil panen mereka, dan bahkan kerugian total kerugian ini ditaksir mencapai lebih dari 11 triliun rupiah. Itu yang tercatat di tanggal 22 April 2022 kemarin, dan sampai dengan saat ini memang diperkirakan sudah melebihi dari 11,7 triliun rupiah tersebut. Karena kalau berdasarkan data dari harga TBS itu sendiri mengalami anjlok mencapai 70% dari yang sebelumnya kisaran 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilogram, ini bisa mencapai 1.000 sampai dengan 1.200 kilogram 1.000 sampai 1.200 rupiah per kilogram saja hari ini, yang diperparah dengan adanya larangan ekspor CPO dan minyak goreng sawit. Sehingga tentunya diharapkan dengan segera dicabutnya aturan larangan ekspor ini bisa secara berangsur juga memulihkan harga dari TBS yang menjadi ladang dari berusaha para petani ini. Untuk hasil dari pertemuan nanti akan disampaikan oleh Baik, terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda.